Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami terpelihara oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu. Sehingga setiap kami bisa beribadah pada hari ini. Dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dengan segenap hati kita, tubuh jiwa kita arahkan, kita fokuskan kepada Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan lewat ucapan syukur kita. Lewat nyanyian kita. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari nyanyikan. Bapakku datang kepadamu, Bapakku datang, kami mau menyembahmu Tuhan. Ku percayakan ada bagiku. Dengan senap hatimu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Perbuatanmu. Dengan sangat hatimu katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku percaya janjimu, ku percaya akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Dia. Naikkan syukurmu, naikkan nyanyian syukur, pujian untuk yang maha tinggi. Dalam hadirat-Mu ku tidak takut atas badai hidup, sebab Engkau besertaku ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, oh, di hidupku, di hidupku, oh, di hidupku. Ajaib perbuatanmu dalam hidup kami, sungguh kau hebat. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudaraku. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, karena Dia Allah yang Maha Kuasa ada di dalam kita. Haleluya. Kata lebih dari pemenang, oh dalam segala perkara bukan bangkit. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang, dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Akan jika Allah di pihak kita, di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja-Nya, kita lebih
pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Di nama Tuhan ada sukacita Tuhan dalam hati kita. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Karena oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita sudah dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Sebelum kita menikmati darah dan tubuh Tuhan, kita merenungkan akan kasih Tuhan. Bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib menyelamatkan kita semua. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari angkat tanganmu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir dalam hati kami itu.
menjamah setiap kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hatimu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu menjadi ciptaan baru. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sekali lagi berdoa mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di tahun yang baru, di minggu pertama hari ini kami boleh beribadah. Kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk kami boleh beribadah, memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala ibadah kami menyukakan hati-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, biarlah firman yang kami dengar ini boleh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, hidup ini adalah rangkaian pilihan. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, ada puluhan mungkin ratusan pilihan yang kita ambil, yang kita putuskan. Dari yang kita anggap itu sesuatu yang penting atau mungkin sama sekali tidak penting. Tapi toh kita harus membuat keputusan atau pilihan. Dari urusan keluarga, urusan gereja, urusan pekerjaan, termasuk urusan lingkungan di mana kita tinggal. Banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Dari urusan yang sifatnya duniawi sampai urusan kekekalan. Kita harus putuskan, kita harus pilih. Sebenarnya surga dan neraka kita juga ditentukan oleh pilihan kita di dunia ini. Kita bisa memilih jalan sempit atau jalan yang lebar selama kita ada di dunia ini. Kalau kita memilih jalan yang lebar, berarti kita memilih yang disebut dengan kebinasaan. Kalau kita memilih jalan yang sempit, berarti kita memilih jalan kehidupan.
Kehidupan kita hari ini juga sebenarnya hasil dari pilihan kita di masa lalu. Dari pilihan-pilihan kemarin sehingga kita ada hari ini. Nasib kita ke depan juga nasib kekekalan kita sangat ditentukan dari pilihan kita hari ini. Oleh karena itu, kalau kita mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan berhati-hati di dalam membuat pilihan atau keputusan. Jangan nanti kita menyesalinya. Kalau kita berani berbuat, kita juga harus berani di dalam memikul tanggung jawab. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita mungkin saja bebas untuk kita memilih atau memutuskan kita mau bersikap, kita mau berbuat apa saja. Tapi perlu dicatat, kita tidak benar-benar bebas memilih akibatnya. Jadi pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Supaya nanti di belakang hari kita tidak menyesal. Ada orang tanya sama saya, "Pak, Tuhan itu kan baik ya?" Oh ya, Tuhan itu baik, sangat baik. Tuhan itu tahu semua hal. Oh ya, Tuhan itu tahu semua hal dan Dia maha tahu. Tapi kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu maha tahu, kenapa? Kenapa manusia pertama Adam dan Hawa itu diizinkan atau dibiarkan jatuh di dalam dosa? Kenapa enggak dicegah? Kenapa Adam dan Hawa malah diberikan perintah, diberikan larangan supaya enggak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu kan sama seperti seorang ayah atau orang tua yang tahu anaknya nanti akan kecelakaan naik motor, bukannya dicegah, dilarang, malah dibiarin. Kan sadis namanya Tuhan. Begitu. Namanya Tuhan itu gak sayang dong. Apakah betul demikian? Kita perlu mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia beda dengan robot atau wayang golek. Juga beda dengan menciptakan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Waktu Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya ini, Allah tinggal mengucapkan jadilah ini, jadilah itu, dan kemudian jadi. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, beda. Allah membentuk manusia itu secara khusus dari debu tanah dan kemudian menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidungnya sampai manusia itu akhirnya hidup. Jadi beda dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Waktu binatang mati, dia mati lenyap begitu saja. Kalau robot mati ya tinggal diprogram ulang atau diperbaiki. Kalau wayang golek mati dan hidupnya tergantung sama dalang. Tapi manusia itu beda. Manusia waktu mati tubuhnya memang betul sudah tidak lagi bisa beraktivitas, jantungnya berhenti, nafasnya berhenti. Tetapi kehidupannya sejatinya tidak berhenti. Kenapa? Karena manusia itu makhluk abadi. Makhluk roh yang memiliki jiwa dan dibungkus dengan tubuh. Itu yang membedakan manusia dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan yang lainnya. Karena manusia itu punya jiwa, manusia punya namanya pikiran, perasaan dan kehendak. Manusia beda dengan binatang. Binatang berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu bukan karena perasaan, pikiran atau kehendak, tapi karena insting. Tuhan memberikan yang namanya insting kepada mereka. Misalnya saya punya 2 binatang peliharaan di rumah.
Namanya Chico dan Molly. Ini adalah binatang yang lucu dan setia. Karena Tuhan kasih mereka yang namanya insting setia. Cocok dipelihara jadi sahabat. Beda kalau saya misalnya pelihara kalajengking, ular, buaya, harimau, singa. Mereka juga sama-sama binatang tapi diberi insting yang berbeda. Instingnya insting menyerang atau insting menggigit, menyengat. Jadi beda. Kalau manusia bersikap, bertindak, berbuat sesuatu seharusnya tidak berdasarkan insting, tapi berdasarkan pikiran atau nalar dan juga perasaannya. Karena manusia punya pikiran, manusia punya perasaan. Kalau ada manusia yang sudah mulai bersikap, bertindak, berperilaku tanpa melibatkan pikiran, tanpa melibatkan perasaan, itu sudah mulai berbahaya. Karena manusia itu berarti telah menurunkan derajatnya, martabatnya setara atau bahkan lebih rendah dengan binatang. Kan ada ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, manusia yang kadang seperti lebih rendah perilakunya daripada binatang. Binatang saja kadang-kadang masih menyayangi anak-anaknya, memberi makan, membesarkan anak-anaknya, tidak makan, tidak membunuh anak-anaknya. Walau ada jenis binatang yang membunuh anak-anaknya, tapi ada loh manusia yang membunuh anaknya sendiri. Itu berarti manusia telah berperilaku lebih rendah daripada binatang. Saya pernah mendengar satu cerita fabel. Yang namanya fabel ini kan cerita binatang seolah-olah seperti manusia. Dalam cerita tersebut diceritakan ada seekor kalajengking yang ingin nyebrang ke sungai dengan arus yang deras. Karena katanya ada kondangan di sebelah sungai, di kampung sebelah sungai tersebut. Lalu dia minta tolong kodok untuk menyeberangkan. Dok, ini bukan dokter ya, kodok. Dok, minta tolong dong seberangin aku ke kampung sebelah. Karena aku ada acara penting. Aku butuh banget pertolongan kamu. Tolonglah sekali ini aja. Karena si kodok ini tahu bahwa kalajengking ini makhluk yang berbahaya dan sewaktu-waktu bisa nyengat, dia menolak. Nggak mau, nanti kamu sengat saya, matilah saya. Terus si kalajengking terus dia memohon sambil meyakinkan bahwa dia nggak akan menyengat si kodok. Nggak mungkin lah dok, aku nyengat kamu. Kalau nanti aku nyengat kamu, kamunya mati, aku ikut mati dong. Ya, tapi karena kasihan dan karena diyakinkan begitu rupa, akhirnya dia pun menolong si kalajengking nyebrang sungai dengan arus yang cukup deras. Di tengah sungai tersebut tiba-tiba si kodok ini berteriak, "Aduh! Hei, kamu sengat saya ya? Kamu udah janji loh tadi, kamu gak boleh nyengat saya. Karena kalau kamu nyengat saya, bukan saya saja yang celaka, kamu nanti juga celaka. Aduh, minta maaf kodok, aku khilaf kodok. Aduh, gimana nih? Ya sudah, mau gimana lagi? Aduh, gimana nih?" Akhirnya singkat cerita si kodoknya mati, tenggelam, dan otomatis kalajengking ikut tenggelam mati bersama-sama. Saudaraku sekalian, ini hanya fabel, tapi ini bisa menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia. Ada orang-orang tertentu yang bertindak, bersikap, berbicara hanya menggunakan insting dan sering sedikit-sedikit minta maaf, khilaf.
Tapi waktu dia berkata-kata, waktu dia bersikap, waktu dia bertindak, dia nggak pikir panjang. Kalau sudah ditangkap polisi, kalau sudah masuk penjara, kalau sudah hancur karirnya, baru bilang khilaf. Itu berarti manusia tersebut sejatinya tidak betul-betul menggunakan pikirannya, nalarnya atau perasaannya di dalam bersikap atau bertindak. Pada intinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, manusia di dalam mengambil pilihan, di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak selalu melibatkan 3 hal penting. Yang pertama melibatkan yang namanya pikiran atau nalar. Nalar atau pikiran ini berbicara tentang sesuatu yang masuk akal. Misalnya untung atau rugi, masuk dalam pikiran mereka sebagai sesuatu yang wajar atau tidak, yang bisa diterima atau tidak. Kemudian perasaan, ya kalau mau melakukan sesuatu srek atau enggak, ada damai atau tidak perasaannya. Kemudian sama sifat. Sifat ini berbicara tentang karakter aslinya. Saya beri contoh misalnya waktu peristiwa Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam kasus yang mirip-mirip, Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya memberi makan 4.000 laki-laki. Nah, dalam kasus tersebut kita lihat ketika Tuhan berkata, kamu harus memberi makan mereka. Itu murid-muridnya pertama-tama menggunakan nalarnya, pikirannya. Mereka ya membuat satu alasan yang betul-betul bisa masuk akal. Orang sebanyak ini, uang kita cuman 200 dinar. Bagaimana kita bisa menyediakan dengan 200 dinar makanan sebanyak ini? Mana cukup? Ya sudahlah, suruh mereka cari makan sendiri saja. Gak bisa kita malam-malam begini menyediakan makan untuk sekian banyak orang. Ini yang masuk dalam akal pikiran murid-murid. Lalu Tuhan Yesus kan sebelumnya mengatakan bahwa dia kasihan. Mereka nanti kalau jalan pulang, ada yang rumahnya jauh, nanti bisa pingsan di jalan. Karena sudah ada yang sampai 3 hari ikut acara tersebut. Kalau sekarang mungkin ikut KKR dan bekal mereka mungkin sudah gak cukup atau habis. Perhatikan, murid-murid menggunakan semata-mata nalarnya dalam kasus ini. Memang kita gak bisa buat banyak, kas kita gak cukup. Mau cari makanan kemana? Warteg juga udah tutup jam segini. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, jangan semata-mata pakai nalar, pakai juga perasaan. Kalau mereka harus cari sendiri, mereka bisa pingsan di jalan. Mereka gak sanggup pasti. Bukankah kita juga begitu Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Kita mau buat satu pilihan, misalnya mau memutuskan antara kita menolong orang, kita mau memberi. Kita kan pasti mikir, pikiran kita kan jalan. Pikiran kita pasti berpikir, aku saja kurang, aku saja gak cukup. Bagaimana aku bisa menolong orang lain, bisa memberkati orang lain. Aku saja gak, kebutuhanku saja belum terpenuhi semua. Kalau perasaan kita, nurani kita berpikir, ya sih, kalau aku gak tolong orang ini bisa gak sekolah anaknya atau bisa kelaparan. Ya sudahlah, aku bisa mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang lain, aku bisa tunda. Aku pakai uang untuk ini, untuk saya pakai untuk nolong teman saya yang datang butuh pertolongan ini. Karena kalau istilah cukup, manusia itu gak ada mengenal kata cukup kan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, manusia kita dengan gaji 5 juta kita mungkin cicil motor, gaji kita pas lah. Tapi kalau kita sudah naik gaji kita 10 juta kan kita pengen cicil mobil walaupun second. Naik 15 juta kita cicil mobil yang baru.
Naik 20 juta pemasukan kita sampai 25 juta ya mobil plus mulai cicil rumah. Naik 30 juta kita cicil rumah plus renovasi sana sini. Kemudian gaji kita sudah sampai 100 juta, kita ganti mobil lagi, cicil rumah lagi. Dan terus begitu. Kapan manusia itu mengenal kata cukup? Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita yang harus memang menyisihkan. Karena kalau kita tidak menyisihkannya, kita tidak akan membuat keputusan memilih untuk kita menolong orang, mensupport pekerjaan Tuhan karena selalu kurang. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca pesan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11, disebutkan di sana keterlibatan 3 hal ini di dalam membuat sebuah pilihan atau keputusan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu, kasih ini berarti mewakili kualitas sifat seseorang, makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini mewakili pikiran dan perasaan kita, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana caranya supaya kita dapat memilih apa yang baik, apa yang suci, apa yang tak bercacat, apa yang benar di mata Kristus, di mata Allah? Kita harus betul-betul memelihara, kemudian juga meningkatkan, mengembangkan sifat kasih kita. Selain menambahkan kepada pengertian kita, kepada iman kita, pengetahuan dan pengertian kebenaran terus menerus. Jadi intinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita tahu hidup ini adalah pilihan, maka segala sesuatu di dalam hidup ini tergantung pilihan kita. Saudara yang hari ini masih sengaja berbuat dosa, itu pilihanmu karena engkau memilih berbuat dosa. Engkau yang mau bercerai, yang meninggalkan keluargamu, mau berzina, itu pilihanmu. Engkau yang mau terus mabuk-mabukan, engkau yang mau terus hidup di dalam keterikatan judi, itu pilihanmu. Engkau sebenarnya juga bisa memilih untuk hidup benar, berhenti dari semua kebiasaan buruk itu. Engkau memilih hari ini ibadah dan mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga akan membuat pilihan setelah mendengarkan khotbah ini. Itu pilihan saudara. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tinggalkan pilihan-pilihan kita yang salah di masa lalu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari kita masuki tahun 2021 dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Biarlah terus hati kami disegarkan, jiwa kami disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam hidup ini kami boleh membuat sebuah pilihan yang benar. Bukan berdasarkan insting, bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan nilai-nilai dunia ini, tapi berdasarkan firman-Mu dan tuntunan Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan tolong kami untuk kami boleh memilih yang benar dan kemudian memperagakannya dengan membayar harganya. Terima kasih Bapa. Kalau juga sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus, mengambil roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Engkau memberkati roti dan anggur ini dan juga hamba-Mu yang melayani, juga jemaat yang akan mengambil
sakramen ini, melakukan sakramen ini. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku sekalian, mari persiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu saudaraku sekalian sudah siapkan mungkin dari semalam. Kalau sudah siap, Bapak Ibu saudaraku sekalian bisa mengangkat di tangan sebelah kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya sama-sama berkata amin, dan kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa memindahkan cawan ke tangan sebelah kanan atau pengganti dari anggur ke tangan sebelah kanan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari yang percaya kita berkata amin, dan kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang dilimpahkan bagi kita. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus hari ini dan juga telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati apa yang telah kami lakukan boleh menjadi sarana mempererat hubungan kami dengan Engkau, dengan Kristus, dan semakin hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa surgawi. Kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ibadah kami hari ini, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan sekarang, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan bermai. Sama-sama yang diberkati kita berkata amin. Saudaraku sekalian, untuk ibadah minggu depan kita masih langsungkan dengan online seperti sekarang ini. Dan ibadah minggu biasanya bisa mulai diakses sekitar pukul 5:30 pagi. Dan minggu depan kita mengambil tema bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari Kamis jam 8:30 kita ada doa bersama via Zoom. Saya berharap, saya berdoa, saya mengajak jemaat semua bisa terlibat di dalam doa bersama ini. Dan Bapak Ibu saudaraku sekalian yang rindu mempersembahkan persembahan syukur bisa melalui transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di dalam video ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.